Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 10 mengenai final project sistem klasifikasi kendaraan berbasis pengolahan citra digital dengan metode multi-layer perception. Mata kuliah pengolahan citra digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar Karisma Putra, Eskom MCS. Dengan anggota kelompok 1 Aldo Fernanda dengan NPM 2031255, Muhammad Yoga Saputra NPM 19312133, kemudian Muhammad Hafiz Lestari NPM 19312078, yang terakhir Muhammad Hafiz Pranata NPM 19312193. Baik, untuk penjelasan yang pertama mengenai metode akan dijelaskan oleh Kak Hafiz Lestari. Kepada Kak Hafiz, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode dari presentasi ini. Perancangan sistem ini menggunakan metode Hare Cascade dalam mendeteksi objek yang menggunakan multiplier perceptron untuk klasifikasinya. Hare Cascade Classifier ini memiliki kelebihan yaitu komputasinya sangat cepat karena hanya bergantung pada jumlah piksel dalam persegi dengan nilai dari sebuah gambar. Metode ini merupakan metode yang menggunakan statistical model atau classifier. Ada beberapa langkah pendekatan untuk mendeteksi objek, yaitu yang pertama training data, yang kedua fitur segi empat sederhana yang disebut fitur Hare, yang ketiga integral image untuk pendeteksian fitur secara tepat, yang keempat pengklasifikasian bertingkat atau cascade classifier. Lalu dalam proses klasifikasinya, sistem menggunakan local binary pattern. Local binary pattern atau LBP adalah teknik ekstraksi fitur berbasis pada analisis tekstur mentransformasikan sebuah citra ke dalam tabel static integer menggunakan komputasi main efisien. Dilanjutkan dengan proses pelatihan multiplier perceptron. Multiplier perceptron adalah jaringan syaraf tiruan feed forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot penghubung neuron tersebut disusun dalam lapisan-lapisan yang terdiri dari satu lapisan input atau input layer, satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan satu lapisan output atau output layer. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hafiz. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode kali ini yang akan disampaikan oleh Kak Yoga. Kepada Kak Yoga, kami persilakan. Baik, akan saya lanjutkan untuk kelebihannya. Untuk kelebihan, yang pertama adalah proses komputasi yang cepat karena hanya tergantung jumlah piksel dalam persegi dengan nilai dari sebuah gambar. Yang kedua, memiliki akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan objek. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan kendaraan menjadi 3 jenis, yaitu mobil, bus, dan truk. Yang keempat, dengan menggunakan teknologi area traffic control system, ETCS dapat disinkronkan dengan kamera yang ada di jalan-jalan, sehingga informasi yang kita dapat dari kamera tersebut dapat kita gunakan dalam memecahkan permasalahan yang biasa kita hadapi di jalan, seperti membantu memantau kemacetan di jalan raya ataupun mengatur lalu lintas sehingga dapat meminimalisirkan masalah
cuman error dalam pengaturan lalu lintas. Baik, terima kasih kepada Kak Yoga. Selanjutnya penjelasan mengenai kekurangan pada metode kali ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memerlukan banyak trial and error untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kekurangan yang kedua, belum dapat mengukur pengaruh intensitas cahaya terhadap hasil deteksi. Kekurangan yang ketiga, memerlukan performa komputer yang tinggi agar proses pengolahan citra berjalan dengan baik. 4. Pengujian hanya dilakukan pada kendaraan di jalan tol. Itu tadi penjelasan tentang kekurangan. Selanjutnya penjelasan tentang hasil pengujian yang akan dijelaskan oleh Kak Hafiz Pranata. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian dari paper yang kami angkat. Hasil pengujian yang pertama adalah pengujian pendeteksian kendaraan. Tahapan deteksi ini berfungsi untuk membedakan antara objek yang dideteksi dengan objek yang lain, misalnya saja jalan, lampu jalan, pohon, dan lain-lain. Pada tahapan deteksi sistem, mencoba mendeteksi keberadaan kendaraan tanpa memperhatikan jenisnya. Pada tahap deteksi, peneliti menggunakan hard cassette classifier. Data pelatihan terbagi menjadi dua bagian pada setiap sistem, yaitu 1667 XML positif dan 5000 negatif, dan 2500 XML positif dan 5000 negatif. Yang kedua, pengujian menggunakan parameter minimal neck force. Pada pengujian, dilakukan dengan konfigurasi di mana parameter minimal neck force divariasikan nilainya, yaitu 3, 4, dan 5. Sedangkan parameter yang lain tetap dengan nilai default. Pengujian dilakukan dengan cara mendeteksi kendaraan dengan variasi nilai min neck force yang diubah setelah didapatkan 3 nilai dengan tingkat keberhasilan tinggi dengan variasi min neck force sebagai parameter yang diubah. Hasil pengujian pendeteksian kendaraan akan ditunjukkan pada tabel gambar yang ada di kanan. Hasil yang terakhir yaitu pengujian klasifikasi kendaraan. Pada tahap klasifikasi ini berfungsi untuk membagi kendaraan menjadi 3 jenis, yaitu mobil, bus, dan truk. Sebelum dilakukan proses pengujian, dilakukan proses pelatihan untuk menentukan parameter default yang akan digunakan. Multi-layer perception diharapkan tidak hanya baik dalam memprediksi dengan masukan set training, akan tetapi juga baik dalam memprediksi set testing. Citra-citra testing merupakan hasil cropping dari hasil pendeteksian yang dilakukan oleh sistem. Proses trial and error mendapatkan parameter default diantaranya hidden layer 50, epsilon 0.001, literasi 1000, dan BP scale 0,1, BP moment scale 0:1. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hafiz. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.